Aduh, ini ada nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Budaya, salam kebajikan, rahayu, salve, selamat pagi, sehat kita semua. Pertama-tama saya menyampaikan selamat datang semua peserta yang dengan senang hati dan terpancar lewat wajah masing-masing peserta Bapak Ibu guru, pertanda bahwa sudah siap untuk mengikuti kegiatan kita hari ini. Namun sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, marilah kita minta pimpinan Tuhan lewat doa supaya kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar, baik dan dapat tercapai tujuannya dengan baik. Itu saya mohon peserta Ibu Shirley untuk membawakan kita dalam doa. Silakan. Baik, terima kasih. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Saya akan membawakan doa ini secara Katolik. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas hari ini, hari yang indah yang Kau berikan kepada kami. Pada hari ini kami akan memulai kegiatan kami, kiranya dari awal hingga akhir dengan baik. Kami mohon ini kepadamu dengan tentara Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Bu Shirley. Sebelum kita memulai, saya akan memperkenalkan diri. Kata pepatah kuno menyatakan bahwa tak dikenal, supaya kegiatan kita bisa berjalan dengan baik. Safira Abineno, nama saya jabatan sebagai Kepala SMK Negeri 5 Kota Tumbang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bapak Ibu yang saya hormati, kasihi teman-teman sekalian, saya akan menyampaikan materi pada hari ini dengan tentu tentang literasi digital dengan materi esensialnya ialah pelatihan bagaimana kita menggunakan literasi digital ini dalam implementasi pembelajaran di sekolah. Baik, jadi sebagai salah satu lembaga pendidikan, SMK Negeri 5 Kupang dipilih dan ditetapkan sebagai salah satu sekolah unggulan khususnya di bidang energi terbarukan, di mana dengan adanya label ini SMK Negeri 5 Kupang menjadi salah satu model bagi satuan pendidikan yang lain untuk belajar dan berinovasi dari sumber daya yang ada. Nah, tentu saya sebagai kepala sekolah dan sebagai salah satu SMK pusat keunggulan, tentunya juga terdapat banyak hal yang perlu dibenahi dari sisi sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia dalam hal ini pendidik dan tenaga kependidikan. Untuk mendukung SMK pusat keunggulan, maka SMK Negeri 5 ikut sertakan dalam program sekolah penggerak dan ditetapkan menjadi salah satu SMK program sekolah penggerak. Teman-teman yang saya kasihi dan saya banggakan, salah satu bentuk kegiatan sekolah penggerak adalah pelatihan kepemimpinan dan implementasi pembelajaran bagi kepala sekolah, jenjang SMK, pengawas sekolah. Tentu dalam jenjang yang sama SMK.
Dalam kegiatan tersebut disajikan tentu materi-materi program SMK oleh fasilitator dan fasilitator handal di bidangnya. Jadi sangat profesional dan kompetitif. Salah satu materi yang dipaparkan adalah literasi digital. Kita tahu bahwa di era digital sangat berpengaruh dan berperan. Jadi kita dituntut untuk mengikutinya, menyesuaikan sesuai dengan tuntutan kekinian. Terdapat beberapa topik yang dipelajari terkait dengan literasi digital, yaitu satu, pengenalan perangkat TIK dan lingkungannya. Yang kedua, perangkat TIK yang digunakan pada platform teknologi sekolah penggerak. Tiga, aktivasi akun belajar. Mengutip seri buku literasi digital kerangka literasi digital Indonesia secara umum yang dimaksud literasi digital adalah kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menemukan, mengevaluasi, memanfaatkan, membuat dan mengkomunikasikan konten atau informasi dengan kecakapan kognitif maupun teknikal. Tentu sebagai seorang guru dituntut perlu untuk memahami bahwa literasi digital merupakan sesuatu hal penting yang dibutuhkan di era pesatnya perkembangan di bidang teknologi dan informasi dan pemanfaatannya di bidang pendidikan. Terima kasih. Sebagaimana kita tahu, dunia pendidikan sedang berada dalam masa kritis yang diakibatkan dengan adanya penyebaran virus COVID-19 yang kian tak terkendali. Karena itu, setiap satuan pendidikan wajib untuk memastikan peserta didik tetap dapat akses informasi atau materi-materi pembelajaran. Salah satu yang digunakan adalah dengan menggunakan media belajar online, Google Classroom, maupun bentuk-bentuk yang lain yang sesuai dengan kondisi saat ini yang kita alami sekarang. Teman-teman yang saya kasihi dan saya banggakan, untuk mencapai hal tersebut, seorang guru dituntut memiliki kemampuan literasi digital. Bagaimana bisa menyampaikan kepada para murid kalau guru sendiri tidak menguasai tuntutan dalam hal ini tidak memiliki kemampuan literasi digital untuk menyampaikan transfer kepada siswa. Saya pun berapa menit, Pak? Pemanfaatan penggunaan media, teknologi informasi dan komunikasi untuk pembelajaran online. Dirangkum dari media online, tirto.com, literasi digital menjadi sesuatu hal yang penting. Hal ini karena bisa membuat seseorang mampu untuk berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Yang kedua, memecahkan masalah. Yang ketiga, berkolaborasi dengan banyak orang. Nah, berkolaborasi dengan banyak orang tentu juga harus taat kepada protokol kesehatan. Adapun pemanfaatan dari literasi digital, Bapak Ibu dan teman-teman, dapat saya ambil ada 4 yang mungkin juga masih lebih. Yang pertama, menghemat waktu, mencari referensi di internet dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, lebih hemat biaya, tersedia banyak web dan aplikasi yang digunakan
Di bidang pendidikan tersedia juga website untuk mengakses informasi materi-materi, misalnya ruang belajar, rumah belajar, dan Quickburn. 3. Memperoleh informasi lebih cepat dan terupdate. Bagaimana bisa memperoleh informasi terupdate? Tentu gurunya harus lebih mengetahui informasi yang terupdate. 4. Memperkaya keterampilan, misalnya dengan mengakses tutorial video di YouTube ataupun media website lainnya yang berisi materi-materi untuk meningkatkan keterampilan guru. Sebagai seorang pendidik dan tenaga kependidikan, sejauh mana kita memahami dan mengaplikasikan perkembangan TIK dalam tugas kita. Sejauh mana kita memanfaatkan perkembangan TIK menopang tugas kita dalam kegiatan pembelajaran yang membentuk sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Marilah kita jawab bersama dalam hati kita, serta lakukan dalam keseharian tugas kita. Selamat pagi kita semua. Baik, teman-teman yang saya kasihi, demikianlah saya menyampaikan materi ini, dan selanjutnya kita akan berdiskusi bersama untuk kita tetap mengisi diri kita untuk melaksanakan tugas pelayanan kepada anak didik kita. Silakan. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Pada saat pandemi, proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah itu, proses pembelajarannya seperti apa? Apakah proses pembelajaran tatap muka ataukah proses pembelajaran dari rumah yang kita online bisa memberikan informasi? Baik Ibu, terima kasih. Ibu siapa yang bertanya tadi? Ibu Heni, baik. Di sekolah pembelajarannya dilaksanakan tatap muka terbatas. Yang oleh manajemen sekolah kita mengaturnya dengan membagi sip-sipan dengan patuh kepada protokol kesehatan sesuai dengan edaran pemerintah daerah dan Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur, karena kita tahu bahwa sekolah kejuruan prakteknya lebih banyak daripada teori. Karena itu untuk mencapai tujuan pembelajaran maka siswanya dihadirkan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka yang dibagi dalam kelompok dari 5 orang sampai 10 orang. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Bisa ya. Satu. Tiga. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Ibu atas materi yang disampaikan pada kami malam hari ini. Ya, terima kasih bahwa pertemuan kita terbatas, tapi kita sebagai guru terus belajar, mengupdate diri dan tidak dibatasi oleh waktu dan ruang demi anak-anak kita. Dan pada akhirnya saya menyampaikan terima kasih, tetapi ada tugas yang perlu kita selesaikan. Karena itu waktu pertemuan kita terbatas, tetapi tugasnya tetap disiapkan dan bisa dikirim melalui media yang ada, karena kita sudah berada pada era digitalisasi. Untuk itu saya menyampaikan terima kasih bahwa
salam vokasi imut SMK bisa SMK hebat. Selamat malam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om. Selamat malam. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Selamat malam, Ibu.